Sebentar lagi Yogyakarta akan mempunyai jembatan terpanjang ketiga setelah jembatan Suramadu dan jembatan Pasopati. Kita ketahui bahwasanya jembatan Suramadu dan jembatan Pasopati merupakan jembatan terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Sehingga jembatan Pandan Simo di Yogyakarta ini nantinya akan menjadi posisi ketiga sebagai jembatan terpanjang. Jembatan ini akan menghubungkan dua daerah di wilayah Yogyakarta sekaligus karena memiliki panjang sekitar 1,9 km. Dengan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah cukup fantastis, yaitu dengan nilai kontrak sebesar 814,8 miliar. Nah, sampai di mana pembangunan jembatan ini sekarang yang digadang-gadang akan rampung pada tahun 2024 ini? Ayo ikuti perjalanan virtual Jalan Hendrikus sampai paripurna. Dan tak lupa, saya selalu berdoa semoga sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya terus gas sanajan duit sampun telas. Ayo sayangi negeri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, saat ini kita berada di jalan masuk menuju destinasi wisata Pantai Baru. Nah, di depan sana terlihat pilar-pilar beton untuk penopang jembatan Pandan Simo. Ribuan pilar-pilar beton sudah siap dan terpajang sempurna, sehingga menuju tahap yang selanjutnya. Burung-burung berterbangan dengan riang menyambut jembatan baru yang akan datang. Seakan mereka tahu dan tidak sabar ingin melihat jembatan baru yang gagah dan megah, yang akan menjadi jembatan terpanjang ketiga di Pulau Jawa. Sedulur, pada kesempatan ini saya akan mengajak sedulur semua untuk melihat perkembangan pembangunan jembatan dari dekat. Untuk itu, ayo ikuti video ini sampai paripurna. Sedulur, saat ini kita melintasi jalan kecil di tepi persawahan. Namun begitu beraspal halus dan cukup lebar. Melalui jalan yang kita lewati saat ini akan menuju tempat terdekat untuk melihat progres pembangunan jembatan. Hamparan persawahan yang menghijau dengan berbagai macam tanaman memberikan kesegaran dan kesejukan di perjalanan. Angin berhembus sepoi-sepoi dengan samar-samar terdengar kicauan burung dari kejauhan, menambah kesan asri dan menjadi pengalaman tersendiri di dalam hati. Sedulur, saat ini kita melintasi jalan di tengah persawahan. Oh ya sedulur, jalan yang kita lintasi ini adalah jalan tanah dan belum beraspal. Sehingga saya mohon maaf apabila gambar kurang sempurna dan bergoyang. Ya, karena hanya lewat sinilah kita bisa sampai posisi terdekat dengan progres pembangunan
jembatan Pandan Simo di sisi timur Sungai Progo. Sedulur, di depan sanalah muara Sungai Progo, dan tidak jauh dari tempat ini akan dibangun jembatan terpanjang tersebut. Dari sisi timur Sungai Progo sudah terlihat alat-alat berat yang sedang bekerja yang berada di sebelah barat Sungai Progo. Seperti kita ketahui, pembangunan jembatan Pandan Simo ini dilaksanakan oleh PT Adikarya Persero dan PT Sumber Wijaya Sakti. Pembangunan jembatan ini dimulai dari dua arah, yakni dari arah barat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan di arah timur di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Nah, untuk saat ini kita melihat perkembangan pembangunan jembatan dari arah timur atau di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dari tempat ini sudah terlihat jelas pilar-pilar beton yang berdiri tegak dan berjajar rapi. Pilar-pilar beton itu nantinya akan menjadi penopang dari struktur jembatan, sehingga pembuatan pilar-pilar tersebut merupakan pondasi yang amat penting dan krusial dari sebuah pembangunan. Sedulur, kita dapat menyaksikan secara langsung pembangunan jembatan terpanjang dan termegah di wilayah Yogyakarta ini. Tahap demi tahap rangkaian pembangunan dapat kita lihat dan rasakan, sehingga nantinya menjadi jembatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, jembatan ini juga akan menjadi penghubung jalur lintas selatan. Pembangunan jembatan Pandan Simo saat ini sudah sampai di pertengahan Sungai Progo. Terlihat jelas di video ini alat-alat berat seperti tren, ekskavator, bulldozer, dan truk-truk pengangkut tanah bekerja keras untuk menciptakan lintasan di atas Sungai Progo sebagai salah satu bagian yang teramat penting untuk menciptakan pilar-pilar beton penyangga jembatan. Terlihat juga pipa-pipa baja sebagai alat pencetak pilar-pilar beton pada saat pengecoran nantinya sudah siap tersedia. Diharapkan dengan semua itu dapat mempercepat pengerjaan untuk menuju tahap selanjutnya, seperti pembuatan kepala-kepala pilar. Setiap tahapan pembangunan jembatan Pandan Simo harus dicermati secara seksama. Para insinyur dan pekerja konstruksi saling bekerja sama untuk menghadapi setiap tantangan baru pada pembangunan jembatan. Seperti yang kita ketahui, jembatan ini berdiri pada karakteristik tanah yang berpasir dan muka air tanah dangkal, serta berada dekat dengan sumber gempa sesar opak dengan radius kurang lebih 10 km, sehingga jembatan nantinya
akan memiliki kerentanan terhadap potensi likuifaksi. Oleh karena itu, pada jembatan Pandan-Simo akan menggunakan teknologi LRB atau Light Rubber Bearing yang dipasang pada struktur bawah jembatan Pandan-Simo. Teknologi LRB ini mampu mengembalikan struktur yang ditopangnya pada posisi semula setelah gempa berakhir. Sedulur, jembatan Pandan-Simo ini tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih lagi, dengan adanya ruang terbuka hijau dan pendistrian dapat membentuk budaya sehat bagi masyarakat dengan memberikan kegiatan olahraga maupun kegiatan sosial lainnya. Seluruh stakeholder berkolaborasi sehingga pembangunan jembatan Pandan-Simo dapat dilaksanakan secara profesional, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK harus diterapkan dengan baik dan benar. Dokumen pekerjaan yang paling beresiko harus diidentifikasi dan dimitigasi dengan benar, sehingga diharapkan pada proses pembangunan jembatan Pandan-Simo tidak ada kecelakaan konstruksi. Dokumen SMKK terkait rencana mutu pelaksanaan konstruksi, rencana kerja pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta rencana manajemen lalu lintas pekerjaan harus dibuat dengan benar, sehingga selama kegiatan pembangunan jembatan Pandan-Simo dapat meminimalisir dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Sedulur, seperti inilah progres perkembangan jembatan Pandan-Simo dari dekat. Terlihat alat-alat berat seperti tren, borbil, dan ekskavator ada di sekitar lokasi ini. Di sebelah sini juga terlihat pilar-pilar beton sudah tertanam. Truk-truk molen dan truk pengangkut tanah hilir mudik saling berganti, seakan tidak mengenal lelah, saling bahu-membahu bekerja keras untuk mewujudkan impian. Para insinyur dan pekerja konstruksi bekerja sama dan memastikan setiap tahapan pembangunan sudah sesuai, sehingga nantinya menghasilkan jembatan yang kuat, tangguh, kokoh, dan tahan lama. Sedulur, semoga tahun depan jembatan ini sudah dapat dipergunakan bagi sedulur semua yang akan mudik melintasi jalan jalur lintas selatan, sehingga dengan adanya jembatan ini dapat mempermudah akses dan mempercepat waktu tempuh.
Nah, inilah sedulur yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan pembangunan Jembatan Pandan Simo dari sisi timur di wilayah Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan informasi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Pokoknya terus gas sanajan duit sabun telas. Akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan matur nuwun.